Selamat pagi, Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan. Kali ini bersama dengan saya, Kathleen, sebagai Kepala Sekolah TK Kristen Pelangi Kristus. Dan bersama dengan narasumber kita, Ibu Magdalena Pranata. Shalom. Shalom, Miss Kathleen, dan juga untuk semua yang hadir menyaksikan podcast Berkat Tuhan Memberkati. Dan kali ini kita juga bersama-sama dengan satu tamu istimewa, calon orang tua murid, yaitu Bapak Adriel. Shalom. Kali ini kita akan bersama-sama berbincang tentang bagaimana proses memasukkan anak ke Pelangi Kristus, hal-hal apa saja yang biasanya menjadi pertanyaan orang tua, pertimbangan orang tua. Nah, kali ini kita akan langsung mendengarkan bersama dengan Bapak Adriel dan Bu Magda. Bapak Adriel mungkin boleh diperkenalkan dulu, punya berapa anak, dan mungkin ada pertanyaan apa ketika mendengar tentang sekolah Pelangi Kristus gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saat ini saya punya dua anak, dua pria, laki-laki semuanya. Nah, ini kan saya juga planning ke depan mau masukkan anak-anak ke sekolah, dan saya percaya bahwa saya perlu menyiapkan ini jauh-jauh hari. Jangan sampai tinggal setahun terus kita harus siapkan terlalu mendadak. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal nanti yang mungkin saya perlu pertanyakan mengenai tentang Pelangi Kristus, bagaimana sistemnya, apa yang menjadi keunggulan di Pelangi Kristus, gitu. Oke, saya jawab ya. Jadi begini, Pak Adriel ya. Pertama saya hargai karena tadi Pak Adriel mengatakan untuk membawa anak sekolah perlu mempersiapkan. Terus terang tidak banyak orang tua yang berpikir begitu. Merasa sekolah itu sesuatu hal yang biasa, gak perlu persiapan. Mungkin yang dipersiapkan uang, sekolah yang dipilih, anaknya siap, masuk. Boleh gak saya bertanya sama Pak Adriel sebelum saya menjawab ya? Mendengar Pelangi Kristus itu dari mana dan mengapa memilih kemungkinan membawa anak-anak ke Pelangi Kristus untuk mereka bisa sekolah di sini? Oke, kalau di mana taunya ya lumayan banyak, dari Instagram, dari majalah, dari teman-teman, saudara juga. Tapi di sini saya tuh melihat bahwa saya ini ingin memasukkan anak saya ke sekolah yang benar-benar berbasis mencintai Tuhan, berbasis Alkitab. Jadi bukan hanya untuk sekedar Kristen yang hanya lambangnya saja, kayak Kristen KTP gitu ya. Tapi saya ingin supaya ketika saya memasukkan anak-anak ini, mereka bisa bertumbuh menjadi seorang yang memiliki karakter Kristen sejati sih, gitu. Jadi bukan yang hanya untuk saya Kristen, saya kenal Tuhan, tapi benar-benar hidup di dalam Kristus, seperti itu. Ya baik. Jadi begini, di dalam membawa anak masuk ke Pelangi Kristus itu kan ada beberapa hal yang harus dilalui. Yang pertama, sebagai sekolah yang ingin sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita harus memastikan orang tua paham mengapa membawa anak untuk sekolah di sekolah Kristen. Baru kemudian masalah prosedur. Baru yang terakhir masalah dukungan. Ini urut-urutannya. Oke. Jadi pertama mungkin saya harus menjelaskan apa komitmen Pelangi Kristus. Mengapa kami membuka sekolah Pelangi Kristus? Pertama, Pelangi Kristus itu mempunyai komitmen di hadapan Tuhan bahwa karena setiap anak adalah gift, adalah hadiah dari Tuhan atau berkat Tuhan atau titipan Tuhan yang berharga untuk setiap orang tua Kristen. Maka kalau Pelangi Kristus berjanji kepada Tuhan, atau tepatnya berkomitmen pada Tuhan, kami ingin agar setiap anak anugerah dari Tuhan, mereka boleh hidup
sesuai dengan rencana Tuhan menciptakan mereka. Sehingga kami memutuskan untuk membuka sebuah sekolah Kristen yang akan menolong orang tua yang mengatakan, Tuhan, anak-anak kami ini punyanya Tuhan. Kami mau mereka mengasihi Tuhan, seperti tadi Pak Adriel katakan. Kami mau anak-anak kami hidup menurut rencana Tuhan. Nah, untuk orang tua seperti ini, kami mau menjadi sahabat. Kami mau menjadi, kalau memakai istilah umum itu mitra. Tapi saya lebih senang memakai istilah sahabat. Karena kita bersama-sama akan menjadi sahabat Kristus sebenarnya. Dalam rangka menghormati bagaimana Tuhan memandang setiap anak berharga di hadapannya. Jadi itu yang pertama. Jadi kami ada untuk menolong setiap orang tua yang serius ingin menolong anak-anak untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan mereka. Jadi semua yang kami lakukan mulai dari penerimaan murid sampai proses belajar murid sampai nanti murid lulus, itu kami komitmen pertama-tama kepada Tuhan. Kedua, komitmen pada orang tua. Nah, yang disebut kami di sini ada pengurus, ada guru-guru, lalu ada sesama orang tua yang mendukung pelayanan di Pelangi Kristus untuk mendampingi orang tua lain. Jadi ini adalah orang tua senior yang sudah lama anaknya di sini. Lalu mereka merasa orang tua muda ini kalau nggak ditemani, nggak didampingi, mungkin pergumulannya tidak mudah. Ya, artinya begini, ingin supaya punya sekolah di mana anak mengasihi Tuhan, keinginannya udah bagus. Ketemu sekolah yang bagus misalnya, yang bukan Kristen KTP, tapi Kristen betulan. Tapi tantangan sekarang sangat berat. Jadi ada orang tua yang berkomitmen supaya bersama dengan pengurus dan guru, Pelangi Kristus ini bisa menjadi komunitas yang mendukung orang tua. Pakai prinsip apa? Pakai prinsip Alkitab. Karena di Alkitab dikatakan pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Ia memerintahkan murid-muridnya tunggu di Yerusalem. Dan muridnya bukan menunggu loh, muridnya berdoa. Jadi tunggu itu artinya benar-benar menyiapkan hati untuk mendengar, mengerti, dan menaati suara Tuhan. Caranya gimana? Berdoa. Jadi murid-murid ini berdoa selama 10 hari sebelum Pentakosta. Lalu lahirlah gereja mula-mula. Nah, kami memakai paradigma penyelenggaraan pendidikan Kristen seperti gereja mula-mula. Jadi kami tidak memaknai sekolah Kristus sebagai para-church, ini istilah yang seringkali muncul. Yeah. Kami menjalankan panggilan sebagai keluarga Allah. Gitu. Oke. Kalau bicara tentang keluarga sih, Bu Magda, mungkin beberapa hari ini kan kita juga ada berita ya tentang pembuli yang lompat dari. Iya, ya memang beritanya masih belum firm ya. Belum firm, betul. Tadi katanya kalau dibully lalu dia lompat. Betul. Ya. Nah, cuman saya juga khawatir juga hari-hari ini, tahun-tahun ini ya, zaman-zaman inilah itu cukup banyak sekali yang seperti itu, kasusnya adalah bullying. Betul. Nah, apakah di Pelangi Kristus ini bisa menjamin bahwa anak saya tidak terbuli? Seperti itu. Jadi gini, sekarang Pak Adriel mulai dari berpikir mencari sekolah untuk menolong anak mengasihi Tuhan, sekarang menambah. Saya juga ingin sekolahnya benar-benar komitmen supaya anak itu aman. Betul. Nah, jadi begini, kalau mengenai komitmen, saya kira kalau orang tua berkomitmen untuk anak aman, Pelangi Kristus pasti juga, betul ya? Tapi pada waktu orang tua berkomitmen, kami orang tua mau menjaga anak aman, apakah jaminan itu pasti? Pasti terjamin? Pasti anaknya aman? Kita tidak tahu. Karena dunia ini sangat jahat. Tapi kalau Pak Adil tanya, apakah kami berkomitmen? Pasti. Karena kami melihat anak-anak ini akan dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi yang kami
pikirkan bukan saja aman dari bullying, tapi aman dari semua usaha setan yang akan menghentikan proses anak-anak ini belajar untuk nanti hidup mengikuti Tuhan, ya kan? Benar. Sebetulnya bullying itu salah satu usaha untuk menghambat. Hanya salah satu ya? Ya, jadi bukan hanya bullying. Nanti anak itu, apakah nanti anak itu merasa, waduh saya kok beda dengan di dunia, di sini terlalu suci misalnya, ya kan? Di sini misalnya dengar-dengarnya anaknya belajar Alkitab. Terus saya nanti kalau lulus saya bisa tidak sepintar anak yang tidak belajar Alkitab, kan bisa saja muncul seperti itu. Dan juga dengar-dengar kalau jumlahnya tidak sebanyak di sekolah lain pada umumnya. Betul. Saya kira orang tua sekarang itu kalau mau memutuskan sesuatu tuh banyak cari informasi. Tapi saya hargai Pak Adriel bertanya langsung. Jadi begini, memang betul jaminan. Tapi saya extend. Jaminan itu bukan hanya supaya anak jangan dibully, tapi bahwa anak dalam perjalanan menuju kepada mengasihi Tuhan, menjadi seperti tujuan Tuhan menciptakan. Perjalanan ini mereka mendapatkan jaminan. Siapa yang menjamin? Nomor satu, Tuhan. Jaminan the providence of God. Satu. Kedua, menolong anak itu punya keterampilan, mempunyai relasi dengan Tuhan yang providence itu yang akan menjaga. Karena kita lihat contoh di Alkitab. Ini kita semuanya jadi panjang ya. Contoh di Alkitab. Yusuf, Tuhan punya rencana untuk hidupnya. Betul ya? Betul. Yusuf anak Yakub. Dalam perjalanan ke sana dia menghadapi banyak hal. Dibully sama saudara-saudaranya. Mamanya meninggal waktu dia usia remaja. Itu kan kesedihan. Bapaknya berusaha untuk menutupi rasa kesedihan karena mamanya tidak ada, kemudian dengan memberikan perhatian istimewa, tambah dia menjadi sasaran kebencian dari saudara-saudaranya. Lalu yang terjadi, dia diperlakukan tidak adil. Tapi kita melihat, ternyata Yusuf itu punya keterampilan. Keterampilan apa? Karena dia dekat sama bapaknya. Kita percaya pasti bapaknya banyak cerita tentang bagaimana providence of God dalam dirinya Yakub. Waktu dia sempat mendustai bapaknya, dia sempat ketakutan mau dibunuh kakaknya. Kan Yakub punya pergumulan. Dan ketika dia akhirnya menang, diberi nama Israel, dia pasti ceritalah sama anaknya itu. Meneruskan kisah tentang Tuhan dalam hidupnya. Nah, dari itu Yusuf punya keyakinan, Tuhan tidak meninggalkan aku. Buktinya, waktu di rumah Potifar, Alkitab bilang apa? Tuhan menyertai Yusuf. Waktu masuk penjara, kita bilang apa? Tuhan menyertai Yusuf. Dari mana kok tahu? Pasti Yusuf cerita. Sehingga itu dituliskan dalam Alkitab. Jadi, selain kita berkomitmen, Tuhan tolong supaya setiap anak dipelangi Kristus, Tuhan jaga, jangan ada yang jadi korban bullying. Kita minta sama Tuhan, yang bisa jaga cuma Tuhan. Sama seperti orang tua berdoa untuk anaknya. Tuhan tolong supaya anak-anak punya keterampilan beriman sama Tuhan. Keterampilan untuk bersandar pada firman Tuhan. Keterampilan untuk menolak. Kadang-kadang bullying itu bisa datang bukan dari luar teman, tapi dari diri. Tapi dari misleading media sosial. Dibully apa mindsetnya? Diarahkan kepada hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang bersifat nikmat. Dalam bentuk penyesatan. Harusnya berjalannya itu mencintai Tuhan, nanti sama iblis dibelokkan, mencintai nafsu, ya kan? Diam-diam di rumah sama orang tua, tidak boleh lihat hal-hal yang negatif. Dipelangi Kristus juga dikontrol, HP disimpan di sekolah, hanya dipakai kalau mau pulang waktu komunikasi sama orang tua. Kalau sudah SMA boleh pakai, tapi untuk kepentingan belajar. Itu sudah dijaga. Tapi anak itu bisa macam-macam. Itu termasuk menurut saya bullying yang dilakukan oleh dunia ini dengan cara menipu. Jadi ada satu penyesatan yang terjadi sehingga anak itu dalam perjalanannya dihadang, dihambat. Belum lagi kalau anak itu hidup benar, dia pergi, Pelangi Kristus kan bukan satu-satunya komunitas ya, dia mungkin pergi kemana lalu diajak temannya, "Loh, kamu nggak ngerti ini, kamu nggak ngerti itu." Kalau dia nggak lihat yang aneh-aneh kan nggak ngerti banyak hal. Kamu nggak ngerti ini, nggak ngerti itu juga bully. Dia merasa, aku kok jadi kuper ya, aku kok jadi aneh di dunia ini. Dianggap sok rohani. Selain dianggap sok rohani, dia merasa barangkali aku ini salah, nggak normal. Iya. Karena tidak sama
seperti orang-orang yang aneh-aneh, yang bahasa mulutnya ngomong gini gitu, ya kan? Sebab ada orang tua yang anak masih umur 1 tahun mesti bawain gadget. Sudah daripada ribut nangis-nangis dikasihin device supaya itu. Nah, jadi komitmen. Kita komitmen bersama orang tua. Jadi bagaimana? Pelangi Kristus ada namanya doa bersama orang tua untuk melindungi anak-anak dari segala macam godaan. Jadi orang tua tidak berdoa sendiri. Kita punya cukup banyak program. Kalau saya jelasin satu-satu kan panjang. Tapi intinya begini. Pelangi Kristus membekali anak untuk punya keterampilan berrelasi dengan Tuhan. Punya orang tua, punya komunitas yang sama-sama punya keinginan yang sama. Ada momen di mana anak-anak akan selalu diingatkan bagaimana berjalan bersama Tuhan. Jadi yang bisa kami janjikan adalah kami menyelenggarakan semua aktivitas dan program supaya hati anak itu mencintai Tuhan. Jadi kalau misalnya Pak Adria tanya, Pelangi Kristus itu bisa enggak menolong anak saya mencintai Tuhan? Satu, kita bilang, yang akan menolong anak mencintai Tuhan hanya Roh Kudus. Tapi kami akan menolong anak untuk mengalami proses yang membantu supaya mereka bisa mengalami karya Roh Kudus dalam diri mereka. Nanti Pak Adria tanya, ada programnya enggak? Saya bisa jawab, ada. Nah gitu, itu yang bisa kami lakukan. Nah, jadi menuntun anak-anak supaya mengenal pribadi Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi mungkin memang bukan berarti sekolah ini steril dari seperti maksudnya ada bullying atau apa begitu. Tapi dari situ anak-anak justru mempraktekkan gitu ya apa yang mereka belajar gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi tadi yang Pak Adriel tanya itu cukup banyak yang meresahkan Bu. Perihal tentang jumlah. Iya betul. Memang begini, tadi tentang bullying kesimpulannya, komitmen kita serius. Kalau ada anak yang karena pengaruh ABCD dia membuli temannya, kami melakukan disiplin yang serius. Tentu saja juga yang pertama kita akan menangkan hati anak. Kenapa kok jadi ada anak yang membuli temannya? Kita pasti bersikap serius ya. Nah, tentang itu komitmen. Lalu tentang kenapa kok sedikit? Nah, jadi begini, yang mau sedikit bukan Pelangi Kristus. Pelangi Kristus, Pelangi Kristus ingin anak banyak. Dulu kami merancang satu kelas tuh bisa sampai 15 atau 20. Pernah enggak? Pernah. Pernah kita sampai 19 murid. Ya. Jadi bukan tidak bisa, bukan tidak mau. Tapi orang tua ternyata cukup banyak yang ragu-ragu. Ragu-ragunya, ini kemungkinan loh ya, dari hasil observasi atau survei. Pelangi Kristus itu namanya jarang muncul kalau ada lomba olimpiade. Tidak ada. Juara olimpiade dari Pelangi Kristus tidak ada. Ya kan? Yang sifatnya presisius, misalnya kita tidak ada spanduk di sini pemenang lomba teknologi juara 1 internasional. Nggak ada. Nggak ada etalase piala gitu. Nggak ada ya benar ya. Piala ditaruh di mejanya anaknya. Jadi sepertinya kurang mementingkan. Sepertinya ya kurang mementingkan akademik, kurang populer, kurang menjamin kalau begitu masa depannya gimana. Nah, keraguan-raguan ini mungkin bisa tambah lagi yang lain ya. Keraguan-raguan ini membuat orang tua berpikir saya tak cari sekolah yang lumayan Kristen, tapi juga menjamin masa depan. Lebih aman ketimbang pertaruhan iman gitu. Ini jalan ke surganya lancar, jadi malaikat, tapi di dunia bisa hidup apa enggak? Nah, yang begitu-begitu biasanya ragu-ragu. Kita tarik mundur anaknya. Bukan karena Pelangi Kristus tidak bagus, tapi karena ada keraguan. Jadi kalau jumlahnya sedikit, saat ini memang benar per angkatan. Tapi apakah itu masalah? Saya jawab tegas tidak. Nah begitu, jadi gini, tidak ada korelasi antara sedikit maka anak saya tidak baik, tidak ada. Itu harus jelas ya. Jadi begini, ketika kita bertanya sesuatu, kita harus pikir dampaknya untuk anak saya apa. Sekarang saya mau tanya, ilustrasi. Pak Adrian anaknya kan baru 2 toh? Betul. Perhatian orang tua kepada anak, kalau anaknya 2 dan anaknya 10, mana lebih bagus? 2, ya kan? Terus kalau saya bilang ini, Pak Adria, kok anaknya kok cuma 2? Masalah enggak itu?
Iya, ya pasti masalah. Kalau anaknya 10, mana lebih bagus dengan anak 2? Otomatis yang 2. Nah, berarti di dalam pertanyaan itu harus saya tanya, kalau anaknya sedikit, masalahnya buat anak bapak apa? Kan gitu toh, ya kan? Biasanya jawabnya gini, nanti anak saya kuper, gitu kan? Betul. Nah, sekarang saya bertanya, apakah ada teori yang mengatakan kalau muridnya banyak, anaknya jadi supel? Ada nggak teorinya bilang gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena persahabatan itu bukan jumlah quantity, tapi quality. Pak Adriel, misalnya kita bayangkan teman sekolah dulu waktu misalnya sekolah kelas 1 SD. Satu kelas berapa orang? Sekitar 40-an 40. ya. Di antara 40 yang teman dekatnya berapa? Mungkin nggak sampai 5 mungkin. Nah, jadi banyak sama sedikit nggak ngaruh toh. Oke. Nah, terus kedua, temen ini kan seperti apa? Komunitas yang memberi pengaruh tuh. Kalau banyak memberi pengaruh negatif, lebih banyak possibility memberi pengaruh negatif atau kalau sedikit? Mana lebih banyak negatif? Banyak negatif kalau banyak, karena banyak orang tua, banyak model. Tapi kalau makin sedikit, makin selektif. Di Pelangi Kristus itu anaknya antara 5 sampai ya 15. Orang tua dan orang tua saling kenal. Jadi dia bisa tahu, anakku ini berteman sama anak yang orang tuanya aku kenal. Lebih tenang nggak? Betul, lebih tenang sih. Daripada misalnya, ini misalnya, nggak usah lihat di mana-mana. Tiba-tiba anak kita dimarahi orang tua anak lain. Kita nggak kenal sama orang tua ini. Mungkin orang tua itu lebih kaya, etnisnya beda. Itu kan mengerikan. Dibandingkan dengan kalau orang tuanya teman, kenal, ya kan? Dan yang lebih bagusnya lagi, nanti kalau sudah usia berkenalan ini, anaknya sudah mengerti bagaimana bersahabat yang berkualitas. Karena kalau sedikit kan bagus, jelek kelihatan, benar enggak? Jadi ya segitu-gitu aja ya, selalu terus, ketemu juga. Terus kalau misalnya konflik, terpaksa harus berdamai toh. Karena kalau musuhan kan kurang temennya. Ya. Jadi akhirnya punya keterampilan menyelesaikan konflik, bisa lebih dekat hubungannya, ya kan? Jadi mungkin satu kali Pelangi Kristus akan mewawancara ya orang tua yang anaknya sedikit, tapi kemudian dampaknya positif. Nanti anaknya suka kesaksian. Saya nanti usul ini nanti. Kita bikin podcast itu. Wah, ya, terjawab nggak? Jadi terjawab. kalau bilang sedikit, kalau tidak ada masalah, ya sudah, tidak apa-apa kan begitu. Kalau saya boleh tahu nih, untuk satu guru itu bisa berapa orang anak untuk membackup gitu? Jadi begini, kalau menurut teori, karena kami itu ada 2 model belajar. Model belajar yang pertama adalah belajar di mana anak belajar sendiri. Itu namanya individual learning process. Jadi mereka bahannya dipelajari sendiri, jadi kayak modul murid belajar. Ini dalam bahasa Inggris, karena kami mengambil kurikulum dari Amerika. Kurikulum ini sebetulnya kami ambilnya bukan bahasa Inggrisnya, Alkitabnya. Karena kurikulum ini dikembangkan berbasis Alkitab. Tapi bahasa Inggris, akhirnya anak-anak dapat 2 macam. 1 bahasa surga, 2 bahasa Inggris. 2. Setelah makan siang, anak-anak akan belajar dalam kelompok. Itu pelajaran mata pelajaran kalau di sekolah ya. Jadi bentuknya bukan guru mengajar gini, tapi bisa diskusi, bisa project berarti mungkin lebih santai ya. Jadi lebih santai, nyampe. Lebih memberi kesempatan anak untuk observe sendiri, untuk mendalami sendiri. Jadi metode yang sekarang dipakai itu Pelangi Kristus sudah pakai dari dulu. Oke. Karena kelompok kecil, ide kita jadi lebih banyak. Karena apa? Gaya belajarnya anak-anak kan lebih ketahuan. Benar. Dan kita punya prinsip di Pelangi Kristus sejak pertama. Setiap anak harus ditolong belajar sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan multi intelligence-nya. Dikembangkan, tidak boleh ada anak di sini yang merasa bodoh atau merasa pinter atau merasa tidak berharga, tidak boleh. Jadi setiap anak akan berkembang. Jadi waktu pelajaran ini misalnya dia butuh waktu 1 minggu, dia butuh waktu 10 hari, ya enggak apa-apa, asal enggak boleh males, enggak boleh enggak tanggung jawab. Jadi kita tekankan
harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Motivasinya. Jadi tidak ada yang nguber-nguber. Nyo, belajar nyo. Nih, belajar nih. Pulang bawa PR, nguber. Tidak boleh ada ranking. Kita tidak ada begitu. Kita pakai prinsip talenta. Tuhan kasih 2, kembangkan jadi 4. Tuhan kasih 5, kembangkan jadi 10. Mana yang lebih bagus? 2-2 sama bagus. Yang penting apa? Setia. Nah, jadi kami begini intinya Pak Adriel ya. Sekolah ini didedikasikan sama Tuhan. Kami ingin supaya anak-anak itu betul-betul hatinya cuma satu, mengasihi Tuhan. Itu hukum utama. Karena kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi fokus kami kepada anak-anak melalui proses belajar sendiri atau proses belajar dalam kelompok, pengalaman itu terus-menerus kita hidupkan. Guru-guru demikian, murid-murid demikian, orang tua kita ingatkan demikian. Jadi selama kita menjalankan berdasarkan Alkitab, selanjutnya urusannya Tuhan. Jadi kita percaya kalau kita menjalankan kehendak Tuhan, buahnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Kami mendorong setiap anak, motivasinya, saya harus melakukan yang terbaik karena saya mau hidup saya dipakai Tuhan. Masa saya mau dipakai Tuhan, saya belajar salah-salah. Tapi tidak berarti anak-anak kita nih lulus lalu langsung semuanya outstanding. Tapi kalau boleh saya memberikan kesaksian, anak-anak kami yang lulus ya, kan ada yang masuk ke universitas negeri, ada yang masuk di dalam negeri, swasta, ada yang di luar negeri, ada yang dapat beasiswa. Rata-rata memang outstanding, lulus secara cum laude. Ya, diakui manusia, walaupun itu bukan tujuan kita. Tapi tujuannya adalah ketika anak-anak berprestasi, Tuhan Yesus itu dipermuliakan. Kenapa? Karena ketika anak-anak mengasihi Tuhan, mereka bisa melakukan yang terbaik. Gitu. Kalau saya lihat juga malah rata-rata banyak yang ke luar negeri ya. Ya. Internasional ya. Ya, karena memang kita aja bisa ngikutin programnya itu ya. Betul. Karena di sini juga anak-anak diajar untuk bermakai bahasa Inggris ya. Iya, betul. Tadi yang bahasa surgawi dan bahasa. Oke. Apakah cukup menjawab Adel untuk Sangat menjawab. pertimbangan awal di dalam memilih sekolah gitu ya, sebagai orang tua muda gitu ya? Apa yang paling menjawab, Pak? Mungkin keraguan untuk tentang sistem dari sekolah itu sih. Jadi kalau sekarang saya sudah mengerti bahwa memang Pelangi Kristus bukan sekolah yang perfect, yang tidak ada salah 100%. Ya. Tapi saya senangnya ketika di sini Pelangi Kristus mau berkomitmen sama seperti orang tua mau menuntun anak supaya mengenal Kristus. Benar, seperti itu. Ya. Karena mungkin soalnya sebagai orang tua, anggaplah kalau ngajari anak, mereka jalan ada jatuhnya juga. Ya, kita bukan orang tua yang sempurna. Oh, anak nggak mungkin jatuh ya. Tapi kita bisa menuntun supaya anak ini mengikuti proses, akhirnya kita bisa mengenal Kristus itu. Benar. Terima kasih Pak Adriel dan juga Bu Magda untuk percakapan ini. Kiranya boleh memberkati juga, khususnya untuk orang tua yang sedang mencari sekolah gitu ya, sedang punya pertimbangan ataupun pertanyaan tentang sekolah Pelangi Kristus. Ya, kunjungi Pelangi Kristus bisa melalui Instagram kami, website kami, ataupun juga menghubungi nomor admisi kami. Kiranya apa yang dipercakapkan hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.